sendiri bang, lihat Iya. teman yang nggak divaksin itu dampaknya lebih parah lebih lah, ya. parah. Dan akhirnya teman kami yang 3 orang ya bang, TPRI awal dari Sumatera Barat, Aceh kena, Kalimantan Barat kena. Jadi teman kami yang Kalimantan Barat ini meninggal. Belum vaksin ya? Belum vaksin, yang 2 udah vaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Jurnalis TKP Channel. Dan sekarang waktunya untuk Jurnalis Talk. Hari ini saya sudah bersama seorang teman. Dia itu habis vaksin dan tetap positif COVID. Jadi kita akan mendengarkan cerita dia gimana sih kok bisa positif habis padahal udah divaksin loh, kok bisa positif gitu. Perkenalkan, ini teman saya Sawal. Iya. Halo. Iya. TKP keren nih. Wal. Iya, Bang. Penyintas ya? Iya betul. Alumni. Nyebutnya alumni kayak gitu. Alumni Wisma Atlet ya? Wisma Atlet benar. Oke, berapa hari? 13 hari, hampir 1 mingguan. Lebih kurang. Hampir 2 mingguan ya? Iya, hampir 2 2 mingguan. mingguan di Wisma Atlet. Oke. Bisa diceritain nggak nih Wal, awalnya terkena COVID ini gimana? Iya, siapa sih yang akan berpikiran kalau kita kan mindsetnya benar nggak sih ada COVID, benar nggak sih? Mesti setiap orang mempertanyakan kayak gitu. Terus ada juga yang abai dengan prokes kayak gitu, Bang. Nah, singkat cerita nih, aku itu terpapar COVID itu ketika ditugaskan laporan penyekatan arus mudik di Tasikmalaya. Oke. Jadi habis pulang dari Tasikmalaya 1 minggu kita balik ke kantor, terus ada nih teman kita yang kena duluan kayak gitu. Jadi kebetulan aku satu kamar dengan dia di hotel, satu kamar. Jadi dia yang kena duluan dengan gejalanya itu, kalau kita boleh sebutkan gejalanya kayak gini. Teman aku tuh meriang, panas tinggi, mungkin kalau telur dicepokin ke dahinya, jidatnya itu mungkin bisa masak saking tingginya. Emang temperatur suhu panasnya tinggi. Terus muntah, diare, meriang. Pas kita tes semua, tes awal itu antigen. Hasilnya positif. Oke. Karena kita juga nggak percaya, jadi takutnya bukannya nggak percaya, untuk biar lebih meyakinkan, Swab dong. kita periksa secara detail kayak gitu. Kita ambil yang PCR, yang PCR lebih jelas, ya? PCR swab di salah satu rumah sakit. Hasilnya masih positif. Oke. Jadi dia duluan tuh yang pergi ke Wisma Atlet. Nah, akunya masih baik-baik kayak gitu. Terus malam minggu itu udah mulai prepare kayak radang tenggorokan, batuk, flu. Jadi kalau kita sekamar bang sama orang yang sudah terkena, itu durasi tertular itu, jika imun tubuh kita baik, dia akan baik-baik saja. Tapi kebetulan saya habis pulang dari Tasikmalaya, mungkin drop. Jadi itu 1-3 hari langsung ada terlihat kontak apa yang kita rasakan kayak gitu. Jadi durasi dia di bagus itu dengan Saul itu ada sekitar 3 hari. Itu selalu udah kena radang tenggorokan, batuk, flu, cuman itu aja. Terus pas mau balik ke Padang, kan ini tugas Jakarta. Terus swab antigen, kan salah satu persyaratan yang ketat tuh waktu itu. Jadi langsung rapid antigen positif. Itu shock bang, shocknya luar biasa. Buset, gue rencana udah mau pulang ya. Kan H-2 mau menjelang lebaran. Iya. Terus kayak buset, ini kena COVID, benar nggak sih COVID gitu? Bener ada nggak sih gitu? Jadi nego dengan kantor, saya mau dong di PCR biar jelas semua hasilnya. Yaudah, difasilitasi kantor, di swab PCR, ternyata hasilnya emang positif. Terus pihak rumah sakit nyaranin mau nginap di hotel atau di Wisma Atlet kayak gitu. Itu kebetulan kantor punya link ke Wisma Atlet kayak gitu. Terus diskusi sama kantor, katanya kita Wisma Atlet aja, bagus kok fasilitasnya gitu. Jadi rencananya mau dijemput dengan mobil ambulan, tapi karena takut begitu bang, shock kayak gitu. Akhirnya kantor jemput dengan mobil kantor, tapi dengan tetap SOP, dengan pakai baju asmat segala macam, si drivernya. Jadi dibawa ke Wisma Atlet tuh bang, masuk hari Selasa.
itu. Nah ini juga bagi teman-teman di luar sana yang terpapar COVID dengan orang yang sudah divaksin dengan orang yang belum, itu kentara. Nah ini menarik juga nih. Sawal kan sebelumnya udah divaksin. Udah 2 kali divaksin di Padang. Itu rentang waktu divaksin dengan terpapar ini berapa lama nih? Vaksin kalau nggak salah waktu itu di bulan Maret ya. Maret ya kita kan vaksin dia Maret kalau nggak salah. Sawal berangkat ke Jakarta itu Mei. Di Mei ya. Berarti 2 bulanan lah ya. Iya, 2 bulanan lebih kurang. Nah, masih terpapar COVID. Nah, udah vaksin masih terpapar COVID. Betul. Kan sempat ada message orang dia udah divaksin nih bakalan nggak tertular virus gitu. Tapi itu enggak ternyata, Bang. Mungkin bisa Sawal share di sini. Nah, ketika masuk ke Wisma Atlet kita di check up semua kesehatan, jantung diperiksa, paru-paru diperiksa, di ronsen lah, di ronsen, darah diambil, gitu, tensi, pokoknya semua dari ujung rambut sampai ujung kaki itu diperiksa steril, gitu. Jadi pas nih darah sedikit cerita sampai ditusuk 10 kali. Itu perbedaan antara pasien yang kena ya Bang, yang kena. Jadi pasien COVID yang terpapar COVID-19 itu darahnya akan terjadi pembekuan sejenak, kayak menggumpal gitu darahnya. Karena apalagi kita juga status waktu itu bulan puasa kan Bang, kan nggak minum, aktivitas kayak gitu. Terserang COVID, dia itu akan membuat darah kita ini kayak bukan terhenti sih, dia tetap ngalir tapi kayak udah agak lambat perjalanannya. Jadi pas diambil nggak keluar darahnya, nggak keluar sampai yang ke-9 nih ditanya sama dokternya, "Mas puasa?" "Iya saya puasa." "Oh, pasien COVID nggak boleh puasa, soalnya dia harus dapat asupan gizi, vitamin, susu kayak gitu Bang. Harus minum Pak, harus banyak minum." Jadi dikasih salah satu air tuh 1 liter harus kita habis dalam durasi 30 menit. Kita harus habis dalam jangka 30 menit. Kalau enggak akan terstop tuh darah semakin. Ini efeknya beda lagi nanti kayak gitu. Jadi habis minum akhirnya darahnya mulai ngalir. Yang ke-10 darahnya nggak kebaca karena kan masih belum kayak apa ya, stabil lah darahnya kayak gitu. Masih ada pembekuan ya. Masih pembekuan, jadi nggak kebaca. Yang ke-11 diambil lagi. Nah di sini baru ketahuan nih, darah itu udah kebaca, dokternya nyamperin Sawal karena Sawal pas waktu masuk itu CT. CT itu kayak virus yang ngerobotin kita gitu. Kayak kita masukin air minum nih, kita kasih kayak pewarna nih, kita tetesin kayak gitu kan langsung membaur tuh virusnya banyak kayak gitu kan. Tapi ketika darah ini udah kebaca, nah sini jadi bilang dokter, "Bapak sudah vaksin?" "Oh iya dok, saya sudah vaksin." Saya sempat nanya, "Kenapa saya bisa kena ya dok? Padahal saya kan udah vaksin." Gitu. Kenapa bisa kena? Jadi dijelaskan sama dokternya, meskipun sudah vaksin bukan berarti vaksin itu bisa menyerang virus yang masuk. Seperti itu, dia tetap akan masuk ke anggota tubuh kita tapi meminimalisir resiko dampak berat. Jadi pasien yang sudah vaksin dengan vaksin itu resikonya nampak banget, akan terlihat selalu terlihat itu. Jadi ketika masuk itu kan CT-nya salah 13,31. Itu virus udah tinggi itu. Rendah. Oh rendah. Kita kan CT kita normalnya itu 35, sekian ke atas. Paling batas itu 40. Oh gitu. 40. Harusnya 40 gitu. 35 tuh udah lumayan good. Udah standar lah ya. Standar. Ini 13,31. Wow. Itu kata dokter, 13,31 kok bisa masih fresh, masih bisa ketawa-ketawa, pernapasan lancar kayak gitu. Jadi dokternya baca kan, kalau kita pas cek darah bisa minta kategori untuk vaksinnya udah jalan normal nih, ternyata vaksin yang disuntik itu udah mulai berinteraksi nih dengan tubuh kita kan, virus kan 28 hari ya. Betul. Kan virus yang dimasukin ketemu virus lagi. Jadi mereka udah berteman tapi saling berkenalin, "Hey gue COVID ini," kayak gitu. Jadi nggak terlalu berpengaruh lah. Nggak terlalu berpengaruh memang kena. Jadi itu kata dokternya, 13,31 itu seharusnya pakai ventilator Pak. Saya sempat shock, ventilator yang pakai pernapasan. Makanya ini CT-nya udah kami kasih garis bawah ini merah. Harusnya Bapak nih dirawatnya di IGD. Harus pakai alat bantu, tapi terbantu dengan vaksin. Ini yang membuat daya tahan tubuh kita naik, jadi ya Bang kayak gitu. Naik dalam artian sekian persen deh kayak gitu. Mungkin si vaksin itu udah dalam tubuh kita udah ada 70%, masuk si virusnya merusak 5%. Gitu. Kayak gitu. Jadi dia nggak terlalu nyerangnya dengan
Berarti nggak Drastis nyerang. bukan berarti vaksin itu membuat kita tidak tertular virus ya. Yes. Tetapi itu mencegah menambah daya tahan tubuh kita lah ya, mengurangi kekuatan risiko deh, kayak gitu. Jadi dalam tubuh kita udah ada vaksin virus yang dimasukkan, masuk lagi virus si coronanya, COVID-nya. Jadi dia merusak sekian persen karena kita udah vaksin kan gitu. Iya. Jadi habis nego-nego sama dokter ini sangat beruntung sudah divaksin. Jadi ketika itu dokter ambil tindakan dan akhirnya dirawat di ruangan biasa. Jadi soal ini mungkin kayak OTG gitu deh bang, dampaknya nggak terlalu parah gitu. Mungkin bisa soal ceritakan juga kayak gini bang. Kita kan udah vaksin nih. Oh, bentar dulu, Al. Bentar dulu nih. Silakan minum dulu. Ini minuman ini namanya Coffee Mango Berry. Nah, ini bisa didapatkan di Hotel Basco Padang. Nah, yang punya Sawal namanya apa? Oh, kalau Sawal ini ya bang ya, yang Star Squash. Star Squash. Nah, Wah, keren nih. Ini bisa didapatkan di Basco Hotel. Basco Hotel. Lagi promo ya kalau nggak Lagi salah? promo nih ya. Oke. Lagi promo sampai bulan Juli ya. Juli dan Agustus ya kalau nggak salah. Oke, kita coba. Mari kita coba. Seger nih, kalau yang Star Squad-nya segar banget. Kopinya terasa tapi berry-nya juga Terasa ya, jadi perpaduan kopi dengan very good lah kayak gitu ya bang ya. segar-segar gimana Seger gitu. sih. Jadi teman-teman bisa dapatin di Basco Hotel. Nah, Lagi promo, jadi buat bawa pacar bisa kasih ini nih. iya, Irit. lebih irit mumpung Lebih promo irit. ya. Oke, kita lanjut lagi Wal nih. Perbincangan tadi nih. Menurut Sawal untuk pelayanan di Wisma Atlet sendiri gimana sih? Nah, kalau pelayanan abang kan waktu pas masuk itu kan sempat aduh buset masuk Wisma Atlet nih kayak gitu kan pasti Iya. kita aduh kayak apa ya pelayanannya, apalagi sempat desas-desus dengar dari orang-orang Wisma Atlet gini segala macam bla 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 bla. But ketika masuk ke Wisma Atlet itu kaget gitu bang. Nah ini tempat karantina atau apartemen sih senyaman itu, bukannya kenapa-napa ya, tapi Iya. saya pribadi merasakan kayak gitu. Terus dapat semua ditanggung sama pemerintah free. Makan 3 kali sehari. Oke. Itu bisa by request bang. Wih, keren. Iya. By request dalam artian abang mungkin mau nasi merah atau nasi putih Iya, gitu. iya. Tapi satu lagi yang paling terpenting, orang yang terpapar COVID dilarang diet. Tidak nggak boleh diet. Nggak boleh karena akan berisiko fatal kan. Kalau kita kan meningkatkan imun bang, tujuannya Iya. itu terpenting itu COVID Jadi harus bang. banyak makan lah ya. Banyak makan, imun, Banyak nutrisi lah ya. banyak nutrisi betul. Jadi di situ semua fasilitas udah kayak apa ya, apartemen atau sekelas hotel lah. Bagus banget. Ada track nge-gym, Iya. ada fasilitas buat nge-gym tuh ada disediakan. Iya, Track iya. buat jogging, futsal. Pokoknya semua aktivitas olahraga di Wisma Atlet disediakan, main badminton, yang hobi senam itu ada. Kita kan kalau nggak salah Wisma Atlet ini 10 hektar luasnya, ada 10 tower. Jadi kalau waktu itu ditempatkan di tower 6, lantai Tower 6. 6 ya. Ketika soal masuk itu pasiennya cuma hanya 900 sekian. Itu masih dikit dong, masih enjoy masih lah. belum ada ledakan Nakesnya. kasus lah ya. Betul. Tapi setelah balik ke Padang baca informasi sampai sekarang kalau nggak 5.000 salah ya? 5.000 lebih gitu. Karena banyak pasca ledakan. Lebaran kan kalau nggak salah. Iya, banyak kasusnya makin ledakan naik. kasus juga. Mm-mm. Nah, pesannya buat teman-teman yang nonton nih dan masih meragukan vaksinasi gitu. Iya. Pesannya apa nih? Gak usah, mungkin cuma hanya mesan kayak gini ya bang. Ibaratnya kita nonton televisi, tidak semua juga bisa kita terima secara mentah-mentah. Iya. Gitu. Harus kita filter. Tapi Sawal yakin pemerintah pasti sudah memberikan hal terbaik untuk masyarakatnya. Iya. Impossible pemerintah
kita memberikan sesuatu hal yang merugikan kepada masyarakat. Tidak mungkin seorang lembaga negara melakukan hal itu, kayak nonsen deh kayak gitu. Apalagi kita sudah lihat kepala daerah, kepala pemimpin kita yang paling tertinggi deh, kayak Pak Presiden kita udah melakukan vaksin. Kalau memang itu kata orang informasi vaksin segala macam, pasti beliau yang bakalan terkena dampak gitu. Jadi Sawal di sini cuma hanya ngingetin, ayo deh kita support pemerintah, sukseskan vaksin dalam artian ketika kita sayang dengan keluarga, mungkin kita harus menjaga keluarga kita. Jadi dengan cara ayo deh divaksin kayak gitu. Ketika kita ada divaksin terserang virus, amin deh semoga nggak kena kayak gitu. Meskipun udah divaksin nih, meskipun kita berbicara terkenanya nih, setidaknya vaksin itu sudah membentengin diri kita. Mungkin kalau 60% dia sudah membentengin diri kita kayak gitu. Beda hal dengan orang yang divaksin itu nanti dampaknya akan lebih gede. Karena Sal melihat di depan mata sendiri bang, lihat teman yang nggak divaksin itu dampaknya lebih parah dan akhirnya teman kami yang 3 orang ya bang, TPRI Sawal dari Sumatera Barat, Aceh kena, Kalimantan Barat kena. Jadi teman kami yang Kalimantan Barat ini meninggal. Belum vaksin ya? Belum vaksin, yang 2 udah vaksin. Jadi sangat tertolong deh dengan vaksin. Mungkin kalau Sawal nggak vaksin, mungkin dengan CT 13,31 itu Allahu a'lam apa yang terjadi kayak gitu bang. Udah pakai oksigen lah ya? Udah pakai oksigen, harus pakai ventilator, pakai infus, colok lah ya. Nah, teman-teman, jadi vaksin itu bukan untuk pemerintah, tapi untuk diri kita sendiri. Jadi, ayo vaksin. Jangan takut untuk divaksin. Oke. Saya Albert Chaniago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.